firman Allah akan memberikan kami kekuatan di mana kami dalam bisa hidup kami, Tuhan. Dan hamba telah percaya di hadapan Tuhan, hamba Tuhan. Hanya firman Allah yang hidup, yang benar, dan yang sempurna yang bagi kami. Inilah firman Allah yang hidup. Kami menggangnya di dalam nama Bapa dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang katakan amin. Saya berbicara tentang prototype bagi saudara dan saya untuk mengerti tentang basis bagaimana Tuhan membentuk saudara dan membentuk saudara untuk menjadi serupa segambar dengan gambaran anaknya. Jadi intermezzo sedikit di dalam Roma 8 ayat 29, mungkin ada saudara yang kemarin belum sempat hadir. Intermezzo sedikit the prototype, ya, bagaimana Tuhan membentuk saudara dan saya untuk menjadi serupa segambar dengan gambaran anaknya. Jadi tujuan Allah, engkau ada di tempat ini, engkau ada di dalam dunia ini adalah untuk menjadi serupa segambar dengan gambaran anaknya, yaitu Yesus Kristus, ya. Roma 8 ayat yang ke-29. Demikian firman Tuhan. Ya. Sebab semua orang dipilihnya dari semula. Ya, sebab semua orang yang dipilihnya dari semula. Jadi saudara dan saya sudah dipilih dari semula oleh Allah. Lanjutkan. Mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Nah, mereka juga ditentukan dari semula. Jadi orang ini dipilih dan juga orang ini juga ditentukan, ditetapkan juga dari semula untuk apa? Menjadi serupa dengan gambaran anaknya yang bernama adalah Yesus Kristus. Jadi Allah membentuk saudara dan saya dan hadir di tempat ini dan hadir dalam dunia ini adalah supaya menjadi serupa segambar dengan gambaran anaknya. Serupa segambar berbicara tentang prototipenya Allah, harus sama, harus serupa, harus mirip dengan gambaran anaknya, yaitu adalah Yesus Kristus di dalam hidup kita. Jadi hidupmu harus seperti Yesus, bukan seperti yang lain dalam hidup kita. Coba kita lihat dalam Efesus 2 ayat 10. Demikian firman Tuhan. Iya. Karena kita ini buatan Allah. Karena baik-baik firman Tuhan bilang karena kita ini buatan Allah. Jadi saudara dan saya tidak diciptakan sama Allah. Jadi kalau ada orang yang bilang bahwa Pak, saya diciptakan sama Allah, Pak, enggak. Saudara dan saya itu dibuat. Adam sama Hawa itu dibentuk sama Allah, dibuat sama Allah. Bukan diciptakan. Langit dan bumi diciptakan, terang, gelap diciptakan, seluruhnya diciptakan semuanya. Tetapi saudara dan saya bukan diciptakan, tapi saudara dan saya adalah dibentuk sama Allah lewat tangannya Allah sendiri membentuk saudara dan saya. Diciptakan dalam Kristus Yesus. Diciptakan di dalam Yesus Kristus. Saudara saya dibuat sama Allah, tapi diciptakan di dalam Kristus Yesus. Yang artinya adalah saudara dan saya diperbarui kehidupanmu, rohmu, jiwamu, dan rohmu di dalam Kristus Yesus. Amin. Lanjutkan lagi. Untuk melakukan pekerjaan baik. Untuk melakukan pekerjaan baik. Jadi saya percaya bahwa prototipe Allah untuk menjadikan saudara dan saya serupa segambar dengan gambaran anaknya untuk melakukan pekerjaan yang baik, untuk berbuat baik. Amin. Tidak ada perbuatan yang jahat, tapi perbuatannya adalah perbuatan yang baik. Jadi dari semula Allah punya prototipe. Dia ingin membentuk manusia menjadi serupa segambar dengan gambaran anaknya, yaitu dengan menghadirkan suatu perbuatan baik yang ada di dalam dirinya Allah. Apa itu? Perbuatan baik itu, perbuatan baik di dalam dirinya Allah adalah tidak lain tidak bukan adalah kasih. Amin. Perbuatan baik di dalam dirinya Allah tidak lain tidak bukan adalah kasih. Maka itu Allah mengakui Allah adalah kasih. Ia adalah kasih. Kalau kita lihat di dalam perjalanan dari perjanjian lama, dari Kejadian sampai Malaiki, saudara akan melihat Allah adalah Allah yang keras. Allah adalah Allah yang penuh dengan amarah, penuh dengan murka. Salah satu murka yang terbesarnya Allah adalah Dia menghabiskan seluruh manusia, menyisakan hanya 8 orang. Kapan itu? Air bah yang habisin semua manusia. Itu adalah sisi kekerasannya Allah. Maka itu orang yang mempertanyakan mana kasihnya Allah. Kasihnya ada dalam suatu bentuk kekerasan di dalam dirinya Allah. Tetapi pada waktu dia melihat saat perjanjian baru, dia melihat bahwa manusia akan jatuh binasa. Firman Tuhan bilang di dalam Yohanes 3 ayat 16, dia bilang karena begitu besar kasihnya Allah muncul, kebesarannya, kemuliaannya, kehebatannya ketika saat di Yohanes 3 ayat 16 dia bilang karena begitu besar kasih Allah. Dia menunjukkan kasih yang besar. Kasih yang besar yang dia tunjukkan adalah untuk saudara dan saya. Karena Allah tahu bahwa saudara dan saya akan binasa. Waktu zamannya Nuh, manusia dibinasakan. Tetapi waktu zamannya Yesus, pada waktu perjanjian baru, manusia itu akan binasa. Kenapa akan binasa? Karena perbuatan dosanya, karena perbuatan kejahatannya dan kesalahannya. Dan Allah tahu bahwa manusia pasti akan binasa. Dan Tuhan juga tahu bahwa manusia perlu hidup yang kekal. Kenapa Tuhan tahu? Karena setiap kali kalau kita ulang tahun, kita bilang semoga panjang umur. Betul tidak? Jadi apa? Orang ini mau hidup yang kekal. Kalau bisa nggak bisa mati. Allah tahu persis begitu. Hadiah yang paling hebat, yang paling istimewa, yang spektakuler dalam kehidupan manusia adalah kehidupan yang
kekal. Allah tahu bahwa manusia mau hidupnya kekal. Mana ada orang yang doa, Tuhan saya mau agar saya umurnya sampai 30 tahun aja. Nggak ada itu. Ya, atau 50 tahun aja. Nggak ada itu. 80 tahun aja. Nggak ada. Kalau bisa 200 tahun. Kalau bisa nggak mati-mati. Maka itu Tuhan tahu bahwa aku ingin memberikan hidup yang kekal. Firman Tuhan bilang bahwa karena kita buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan yang baik, yaitu kasih. Tetapi kasih ini dihancurkan oleh siapa? Oleh si iblis yang tidak senang untuk kita berbuat kasih, berbuat kebaikan buat orang lain. Nah, maka itu firman Tuhan bilang yang disiapkan Allah. Tadi kita lihat. Yang dipersiapkan Allah sebelumnya, Iya, terus? Ia mau supaya kita hidup di dalam. Ia mau, ia rindu supaya kita hidup dalam kasih itu. Dia rindu untuk saudara dan saya hari ini hidup dalam kasih itu, menghidupi hidupnya Kristus. Amin. Hidupnya adalah tidak lain tidak bukan adalah karena apa? Karena kasih di dalam hidup kita. Galatia 2 ayat 20. Firman Tuhan. Ini Paulus yang ngomong. Paulus bilang bahwa setelah dia melewati sebuah perhidupan dia dari awal sampai pada akhirnya dia menemukan satu hal yang menurut dia ini adalah yang paling dasar lewat hidupnya dia. Dia bilang seperti begini, lanjut. Namun aku hidup. Namun aku hidup. Jadi Paulus saat itu hidup, menghidupi hidupnya, dia bisa bergerak, dia bisa bernafas, dia bisa melakukan suatu aktivitas. Firman Tuhan dia lanjut. Tetapi bukan lagi aku sendiri yang Tetapi hidup. bukan aku sendiri lagi yang hidup. Dia bilang bahwa aku hidup. Betul ya, betul saya hidup. Tapi bukan aku lagi yang hidup. Nah, orang-orang mendengar ini bingung bahwa Paulus kamu yang ngomongnya benar sih. Iya, aku hidup tapi bukan aku yang hidup. Loh, berarti yang hidup ini siapa? Yang menggerakkan kamu siapa? Aku yang hidup. Bisa makan dan minum, bisa melakukan suatu aktivitas, bisa memuji menyembah Allah, bisa melakukan semua hal-hal yang baik yang berkenan di hadapan Allah. Ternyata bukan aku yang menggerakkan, bukan aku yang mendorong. Orang bingung. Ini kamu yang mendorong siapa ini? Melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Namun aku hidup, tetapi bukan aku lagi yang hidup, melainkan Kristus yang hidup. Di dalam aku. Orang-orang ini bilang bahwa siapa yang hidup? Ternyata semua yang ada dalam kehidupan Paulus didorong, dikuasai, dikontrol semua sama Allah. Semuanya, pelayanannya dikontrol sama Allah, korbannya dikontrol sama Allah, main musiknya dikontrol sama Allah, WL-nya dikontrol sama Allah, single dikontrol sama Allah. Jadi bukan dia lagi yang hidup, bukan dia lagi yang bermain, tetapi apa? Tetapi Allah yang kontrol penuh dalam hidupnya dia. Kehidupanmu kalau mau berhasil, hidupmu harus dikontrol sama Allah, hidupmu harus dituntun sama Allah. Amin. Bukan aku lagi yang hidup, tapi Allah yang hidup dalam hidupku. Amin. Begitu juga yang memberitakan firman-Nya, begitu juga pemain musik, begitu juga yang main bass, main keyboard, main drum, main gitar, semuanya. Bukan aku yang hidup lagi, tapi apa? Kristus yang hidup dalam hidupku. Jadi pada waktu engkau melayani Tuhan, ada rohnya, ada spiritnya, berbeda. Amin. Orang banyak bisa nyanyi, tapi di tempat ini tidak penting penyanyi. Di tempat ini yang penting adalah orang-orang yang memuji, menyembah Tuhan, adalah the worshiper, bukan penyanyi. Penyanyi menghabiskan waktu, menghabiskan lagu, itu penyanyi. Betul? Penyanyi. Tapi saudara saya bukan penyanyi, saudara saya penyembah. Yang Tuhan mau cari dalam kehidupanmu adalah penyembah-penyembah yang benar, yang menyembah Allah di dalam roh dan kebenaran. Allah lagi gak cari orang yang bisa cuap-cuap 30-45 menit. Banyak motivator, banyak inspirator. Tapi Allah cari adalah orang yang di dalamnya ada rohnya, yang di dalamnya ada Tuhannya, yang di dalamnya ada Yesusnya, untuk memberitakan kebenaran untuk saudara saya. Maka itu Paulus bilang, aku hidup bukan aku lagi. Kalau aku berbuat baik, itu bukan karena hidupku baik, tetapi apa? Tetapi karena Kristus yang sudah hidup menyebabkan aku bisa berbuat baik. Saudara dan saya harus hidup seperti hidup Yesus. Nah, ironisnya banyak orang Kristen yang tidak mau hidup dalam hidupnya Yesus. Maka itu dia pakai topeng-topeng Yesus, seakan-akan baik, seakan-akan benar. Padahal sebenarnya hatinya tidak baik dan hatinya tidak benar di hadapan Tuhan. Kenapa? Karena dia pakai topeng. Topengnya adalah topeng Yesus. Topengnya adalah topeng orang Kristen. Topengnya adalah topeng kebaikan. Yang dia tampilkan adalah kebaikan. Tetapi kebaikan yang tidak sungguh-sungguh emang benar-benar itu dasarnya adalah baik. Tetapi apa? Tetapi hatinya itu sebenarnya buruk. Hatinya sebenarnya tidak baik, tapi dia pakai topeng kebaikan supaya orang tahu bahwa oh ini orang yang luar biasa. Padahal sebenarnya dia lagi pakai topeng. Nah, seringkali orang Kristen yang seperti gini adalah orang Kristen ada di gereja, tapi dia punya peran. Namanya adalah peran antagonis. Maka itu khotbah saya judulnya adalah Kristen Antagonis. Apa itu Kristen Antagonis? Kristen Antagonis adalah orang Kristen yang setiap kali ada dimanapun juga, situasi ada dimanapun juga, dia ada dalam pelayanan, dia ada dalam pekerjaan Tuhan, dia ada dalam komunitas gereja atau apapun juga, selalu ada masalah. Selalu ada masalah, cari masalah, dan penuh dengan masalah. Ini adalah orang Kristen antagonis.
Nah, itu yang iblis mau. Dalam Amsal, saudara, 24 ayat yang ke-17 sampai ayat ke-18. Demikian firman Tuhan. Ya. Jangan bersuka cita kalau musuhmu jatuh. Nah, jangan bersuka cita kalau musuhmu jatuh. Kita bilang bahwa Pak, ini musuh saya Pak, jatuh. Saya senang dong Pak. Musuh saya susah, saya senang. Yes, itu dia. Itu adalah Kristen antagonis. Kristen antagonis susah melihat orang bahagia, tapi bahagia melihat orang susah. Ini antagonis. Dia pokoknya mau melihat orang itu selalu susah, dan yang bahagia itu selalu dia. Kalau orang lain bahagia, dia yang susah. Dia nggak bisa lihat orang lain bahagia. Kenapa? Karena orang lain bahagia membuat kesusahan dalam hidupnya dia. Inilah Kristen antagonis. Saudara saya harus mewaspadai. Ada yang bagaimana Pak? Adanya di bait Allah, adanya di gereja Tuhan. Ada Kristen antagonis. Kristen yang selalu punya masalah, punya problem, dan kalau dia ada masalah itu ada dan penuh dengan masalah dalam hidupnya dia. Susah melihat orang bahagia, bahagia kalau melihat orang senang. Kalau melihat orang jatuh, aduh senang banget dengan rasanya. Hati-hati, ini Kristen antagonis ini. Kalau melihat orang susah, dia sangat bahagia. Luar biasa bahagia sekali. Ini Kristen antagonis. Adanya di mana? Adanya di gereja-gereja, di tempat ibadah, di komsel-komsel, di persekutuan doa, adanya di sana semuanya. Siapa aja Pak, termasuk pendeta. Pendeta senang kalau melihat pendeta itu jatuh aja, mau dijatuh sama pendeta banyak. Kenapa ya? Ngomongin soal persembahan, kagak, tidak senang, dia doa kan. Supaya apa? Supaya saya jatuh aja. Ini hati-hati, pendeta susah untuk melihat orang senang. Senang kalau melihat orang susah. Amin. Inilah Kristen antagonis yang kita harus hati-hati sekali. Coba kita lihat. Jangan bersuka cita kalau musuhmu jatuh. Lanjutkan lagi nih. Jangan hatimu beria-ria kalau ia terpesok. Jangan hatimu beria-ria kalau dia sudah jatuh ketiban tangga digigit anjing. Kita senang gitu. Firman Tuhan bilang, kamu jangan bersuka cita, jangan beria-ria, jangan pesta pora. Karena orang-orang yang membencimu mungkin, yang bermasalah denganmu, mungkin dia terperosok atau dia hancur. Ini peringatan ini luar biasa. Amsal ditulis sebelum ada perjanjian baru. Ini sudah lama sekali diprediksikan bahwa ada banyak orang yang susah melihat orang bahagia dan bahagia melihat orang susah. Inilah Kristen antagonis. Supaya Tuhan tidak melihatnya Ya. dan menganggapnya jahat, Iya, lalu memalingkan mukanya daripada orang itu. jahat ya. Supaya Tuhan jangan melihat. Kalau bisa pokoknya cuma dianya aja. Pokoknya dia yang kudus, dia yang benar di hadapan Tuhan. Supaya apa? Murkanya Tuhan ke orang itu. Orang-orang ini pasti juga orang-orang yang menghakimi sesamanya. Kerjaan ahli Taurat apa sih? Kerjaan orang Farisi apa sih? Kerjaan yang namanya orang Saduki itu apa sih? Saya belum pernah ngeliat orang Farisi, orang Saduki, ahli Taurat itu ngajar dalam Alkitab. Tunjukin sama saya ayatnya. Para ahli-ahli Taurat datang untuk mengajar kebenaran, untuk mengajar firman, untuk mengajar Taurat. Enggak ada tuh. Coba lihat, tunjukin sama saya. Kerjaan ahli Taurat, orang Farisi sama Saduki, cuman ngintilin Yesus. Yesus ada di mana, dia ngintilin aja. Untuk apa? Supaya mempermasalahkan apa yang Yesus kerjakan, apa yang Yesus perbuat. Ada orang yang berzina, kedapetan. Dia bilang, guru, Yesus ketahuan berzina ini. Bagaimana ini? Yesus mau bilang, ahli Taurat, orang Farisi, orang Saduki, harusnya kamu tidak ada di rumah orang yang berzina. Harusnya apa? Kamu adanya di bait suci, di tempat teologia, adanya di gereja. Kok ada di tempat orang berzina? Gila. Kerjaannya cuma satu, ngintilin Yesus. Gak punya pekerjaan. Nah, banyak orang-orang yang nganggur. Salah satunya ini orang Farisi, orang ahli Taurat sama Saduki ini banyak nganggur dia. Jadi dia ngajar juga ngajarnya bukan ngajar benar gitu. Ngajar yang benar-benar kagak benar yang diajarkan. Siapa dia sih? Pendeta, pelayan Tuhan, pengerja. Udah ambil bagian dari pelayanan, ada di atas mimbar. Bukan adanya di gereja, tapi adanya di tempat lain. Minggu ada di gereja, Senin sampai Sabtu ada di diskotik. Tapi hebat, Tuhan dikelabui. Kalau bisa plat nomor diganti dulu. Kenapa? Satu, tidak mungkin dong motor saya atau mobil saya ada di tempat spa. Motor saya, mobil saya ada di diskotik. Kagak mungkin. Saya tutupin semuanya. Ya naik Grab. Supaya apa? Nggak ketahuan. Ya betul. Pendetamu nggak tahu, temanmu tidak tahu, saudaramu tidak tahu. Engkau bisa kibulin semua orang. Biar satu, Tuhan tidak pernah bisa kau kibul. Kenapa? Karena firman Tuhan bilang, mata Tuhan ada di dalam segala tempat, mengawasi orang baik sama orang yang jahat. Amsal
15 ayat 3. Mata Tuhan ada di segala tempat. Ada di dalam segala tempat. Baik itu ada di gereja, persekutuan, komsel, dia ada di segala tempat. Dia juga ada di kantor, dia juga ada di toilet. Dia juga ada di tempat-tempat yang tersembunyi. Bahkan dia ada juga di diskotik, dia di tempat spa, dia di tempat pijit. Ada Tuhan. Jadi jangan kira bahwa Tuhan tidak ada. Tuhan itu ada di dalam segala tempat. Dan matanya belum rabun, masih tajam untuk melihat. Jadi jangan pernah bilang bahwa Pak, Tuhan tidak tahu Pak. Yes, Tuhan tahu semua itu. Apa yang kau lakukan Tuhan tahu. Dan Tuhan punya rekod. CCTV ada blank spot namanya. Ada CCTV di sana, blank spot. Kamar mandi tidak mungkin tercover, ada blank spot. Jadi orang-orang yang blank spot enak. Maka itu kalau ke gereja kita lihat CCTV ada di mana. Kenapa? Karena modal untuk kita tidur. Maka itu cari tempat-tempat blank spot supaya Pak tidurnya nyenyak. Kalau nggak tidur nggak nyenyak. Kenapa? Tidurnya direkod. 24 jam kita rekod. Orang-orang di sini kalau tidur, saya lihat nih CCTV. Wah enak banget ya dari awal sampai akhir loh. Dia tidur loh. Luar biasa loh. Udah dengar? Ada dengan firman. Ya kan? Luar biasa itu. Ya kan? Makanya tuh cari kamar gereja ada CCTV-nya, cari blank spot. Mengawasi siapa dia? Mengawasi orang jahat dan orang Mengawasi baik. orang jahat dan apa? Dan orang baik. Jadi semua orang diawasi. Orang itu berbuat jahat, orang itu berbuat baik, tetap sama Tuhan diawasi. Diawasi berarti apa? Tuhan tahu semua perbuatan dia. Semua apa yang dia lakukan Tuhan tahu dan Tuhan catat suatu buku. Diary of Jesus. Diary of Jesus tuh semuanya. Anakku yang kukasih yang bernama Andre Christian, jam sekian dia pergi ke sini, yang ada dia apa ini, dia tulis semuanya. Aku kasihan dan aku menangis semuanya pada waktu dia melakukan dosa, aku menangis. Dia tulis dalam Diary of Jesus. Diawasi orang jahat. Terus Pak, orang jahat diawasi bagaimana Pak? Ya pasti. Yang namanya pengawas, Anda mengawas proyek, mengawasi orang-orang. Ada orang-orang yang mungkin korupsi, ada orang-orang yang pekerjaan baik. Yang baik dikasih reward, yang jahat, yang tidak baik dikasih apa? Punishment. Reward and punishment. Punishment untuk mereka yang melakukan yang tidak baik, yang tidak benar, yang jahat. Tapi reward, apresiasi untuk apa? Mereka yang melakukan yang baik. 2 Timotius 2 ayat 23 sampai 24. Demikian firman Tuhan. Hindarilah soal-soal yang dicari-cari. Hindarilah soal-soal yang dicari-cari. Orang ini selalu cari-cari gara-gara, cari-cari masalah, cari-cari persoalan. Ini orang yang kalau hadir, pokoknya kalau dia hadir, pokoknya semua orang itu pokoknya salah. Kenapa? Karena dia cari-cari masalah, cari-cari pembenaran juga. Yang bodoh dan tidak layak. Nah orang itu goblok dan tidak layak, ini bukan bodoh ini. Ini Alkitab dalam TB2 ini memang bahasanya baik. Gitu. Karena dia orang Kristen. Gitu. Tapi dia bukan orang Kristen perjuangan. Kalau orang Kristen perjuangan, bahasanya udah goblok. Yang goblok dan tidak layak. Siapa orang Kristen perjuangan? Orang perjuangan adalah saya. Beneran? Kata bodoh ini sebenarnya tidak pernah ada di dalam kamus aslinya Alkitab. Nggak pernah. Ini harusnya ditulisnya goblok. Jadi hindari soal-soal yang dicari. Siapa yang dicari? Orang-orang goblok dan tidak layak. The Kristen perjuangan namanya. Bukannya PDIP. Kristen juga ada perjuangan juga gitu. Kristen perjuangan. Kita ada Kristen perjuangan. Kalau Kristen yang lain itu Kristen goblok itu. Maka itu yang goblok dan tidak layak. Ya kan? Lanjut lagi. Engkau tahu bahwa soal-soal itu menimbulkan pertengkaran. Engkau tahu bahwa persoalan itu, masalah itu, problem itu menimbulkan pertengkaran untuk kamu. Tapi dia nyari-nyari. Nyari-nyari apa? Nyari-nyari topik. Untuk apa? Untuk bertengkar. Ini Kristen antagonis ini. Maunya selalu berdebat. Maunya selalu bermasalah aja dengan orang lain. Lanjutkan lagi ayat 24. Keempat, sedangkan seorang hamba Tuhan tidak boleh bertengkar. Yang goblok dan tidak layak itu, firman Tuhan bilang diterangkan dalam 24. Pendeta. Jadi yang suka bertengkar, yang suka cari kesalahan orang, yang juga suka cari masalah, suka cari persoalan, suka cari problem di gereja maupun dimanapun juga, ternyata pendeta. Nah, itu firman Tuhan bilang. Sedangkan seorang hamba Tuhan, ngapain sih dia? Tetapi harus ramah terhadap semua orang. Sedangkan seorang hamba Tuhan Tidak boleh bertengkar. tidak boleh bertengkar. Dan banyak hamba Tuhan bertengkar. Ini goblok ini. Dan tidak layak. Siapa Pak? Para pendeta. Termasuk saya. Kalau saya jujur. Pendeta dengan kejujuran ya saya.
Yang lain enggak. Mereka semua baik semua. Penuh kasih, kesabaran, kelemah lembutan. Pendeta ini luar biasa, jujur aja. Di luar sana, pendeta harus dibuatin patung dan disembah. Karena dia orang hebat, orang kudus, orang yang mulia, luar biasa. Ternyata orang Kristen loh, yang antagonis itu, yang pertama saya mau katakan, pendetanya antagonis. Pak, tapi saya lihat Pak, pendeta saya mah baik Pak, bohong semuanya. Kenapa? Karena dia pakai topeng. Pendeta di Surabaya banyak, saya bingung. Teman saya juga ada di Surabaya juga jadi pendeta juga, perkosa anak pantinya 12 orang, di penjara 15 tahun. Saya bilang, kalau saya jadi pengacara kamu, saya banding. Banding apa? Banding bukan diturunin, tapi apa? Kamu harus penjara 50 tahun. Seperti Prabowo tuh, bagus itu. Bukan hakim dia. Presiden dia bilang, harusnya orang seperti begini, bukan 6 tahun. Berapa? 50 tahun. Betul Prabowo. Prabowo hebat tuh, luar biasa. Bukan hakim, ini dia bilang. Saya bukan hakim, tidak pernah sekolah hukum, cuma sekolah tentara. Harusnya orang ini 50 tahun, betul. 15 tahun dia kena. Kalau saya jadi pengacara, saya banding sama saya supaya dia 50 tahun. Kalau seumur hidup itu 12 orang ya kan, dilecehkan, saudara. Itu orang nias semuanya. Ada itu beritanya, keterlaluan itu dia. Semuanya di dalam pangku itu semarah total itu. Ketika saya tahu semuanya 12 tahun dan anak di bawah umur semuanya, tapi kena hukuman cuma 15 tahun. Terus saya jadi hakimnya, apa? Hukuman seumur hidup. Ini enggak 15 tahun, aduh. 15 tahun tuh PBPB, ya 8 tahun lah dijalanin lah. PBPB lah, setengah-setengahnya dia dapat lah remisi dan lain-lain semuanya 8 tahun lah. Nggak layak tuh 8 tahun itu. 12 orang dan dia statusnya pendeta. Pendeta. Bahkan itu sedangkan seorang hamba Tuhan, seorang pendeta, seorang pastor tidak boleh bertengkar, firman Tuhan bilang. Tapi jadi malah antagonis. Hati-hati, banyak pendeta yang pakai topeng. Topeng apa? Topeng Yesus dia pakai. Amin. Topeng Yesus. Tapi sama istrinya. Wah, dia sikut, dia sikut semuanya. Sama istrinya dia sikut. Dia tonjok semuanya. Kemarin bebas tuh. Saya lihat tuh dia live tuh di TikTok itu. Siapa itu yang pendeta dari Surabaya juga lah gitu. Yang waktu itu pakai baju oranye. Pakai baju oranye, wah bagus deh, ya kan, puji Tuhan luar biasa, dia bisa diadili. Dia bebas lagi. Dia live, masih pendeta. Gak layak, CCTV-nya jelas. Isi ditabukin, ditonjok, ditendang sama dia. Sampai isi nunduk-nunduk semua live. Dengan muka yang berseri-seri, dengan muka yang seperti Yesus, dengan muka yang baik, yang sabar, yang amat lembut, tapi di dalamnya ada Yesusnya. Padalan, palsu. Saya dikirimin ke live-nya. Saya dikirimin. Jujur saja. Mohon maaf. Tuhan lihat orang ini. Enggak. Bagi Tuhan, maaf. Najis. Pak, tapi dia udah bertobat, Pak. Yes, kalau dia sudah bertobat, tunjukkan pertobatan dia. Karena kemarin dia memperlihatkan satu fenomenal. Bagaimana dia pukulin istrinya, tunjukin hari ini dia mengasihi istrinya. Itu pertobatan. Pertobatan bukan sekedar di mulut saja. Pak, saya bertobatan. No, pertobatan harus diperbuat lewat kehidupanmu. Hidupnya harus membuat pertobatan itu ada dalam kehidupanmu. Itulah bertobat. Bertobat bukan cuma di speak up. Ngomong doang bertobat, ngomong kosong untuk bertobat. Ya. Maka itu Tuhan tuh dengar orang yang bilang, Pak, saya mau bertobat, Pak. Enggak, Tuhan tuh. Tunjukin aja kamu bertobat. Firman Tuhan bilang, yang mencuri jangan mencuri lagi, tunjukin, jangan mencuri lagi. Yang gebukin istri, jangan gebukin lagi, tunjukin kau mengasihi istri. Itu pertobatan. Bukan bilang bertobat cuma karena kau dibaptis Tuhan. Dibaptis 50 kali, ditenggelamnya di Sungai Yordan, percuma. Percuma kalau orangnya nggak benar-benar mau bertobat. Bertobat itu adalah bukan hanya mengakui, tapi harus berbuat kebalikan dari apa yang dia perbuat dulu. Sakeus bertobat. Apa yang dilakukan? Bertobat harus rugi. Kalau bertobat untung, berarti engkau enggak sungguh-sungguh bertobat. Dan Tuhan catat semuanya. Sakeus suatu saat itu, dia ngambilin duit orang. Ngambil apa? Duit pajak dia ambilin. Dia ambilin duit pajak. Ketika dia ketemu sama Yesus, dia bertobat. Pertobatannya apa?
Dia bilang, duit yang waktu itu aku tagih, yang aku ambil dari orang lain, aku ganti 4 kali lipat. Sakius itu sampai ngutang-ngutang itu. Itu bertobat. Ini bertobat namanya. Kalau engkau nipu orang nih. Mana harta? Berapa mana harta? 15,9 triliun. 15,9 triliun. Terdakwanya siapa? Evelyn namanya. Evelyn ada di Amerika sekarang. Gitu. Tapi dia tidak tersentuh. Mengapa? Karena dia duitnya dibajak lalu. 15,9 triliun. Duit orang diambil semuanya, dimasukin ke rekening dia nikmati 15,9 triliun. Pak, kalau dia bertobat bagaimana, Pak? Kalau dia bertobat, dia harus balikin 15,9 triliun dibalikin kali 4. Itu bertobat. Kalau enggak, oh Tuhan, sorry. Dia cuma bilang, Tuhan saya minta ampun Tuhan atas semua dosa, kesalahan, pelanggaran Tuhan. Terhapus gitu semua. Sorry. Bertobat. Balikin juga 4 kali lipat. Itu bertobat. Jadi apa? Orang itu harus miskin. Karena dosa, karena kesalahan. Amin. Ini bertobat yang benar. Jadi jangan enak bawa 15,9 triliun. Habis itu, ya udah, saya bertobat saja kan, dan saya di penjara. Habis udah di penjara gitu, kagak balikin duit orang lain gitu. Nah, bertobat itu punya sempurna. Engkau mengembalikan dan engkau terima hukuman juga. Bahkan Yesus bilang, Sakius bilang, aku balikin 4 kali lipat. Itu pertobatan. Dia melarang, itu pertobatan. Kalau nggak, belum bertobat. Tapi Pak, ininya apa ya, slogannya bertobat, betul. Tapi nggak bertobat, di hadapan Tuhan belum bertobat. Semua dalam kehidupan kita diukur. Itu bukan karena pengetahuan kita. Amin. Bukan karena otak kita, bukan karena kemampuan kita, bukan karena segala sesuatu yang bisa kita ukur. Tapi ukuran kita adalah ukuran Yesus. Ukuran Allah. Amin. Jadi pertobatan itu harus selaras dengan firman. Amin. Pertobatan nggak bisa apa yang kita pikirin. Ganti mobil, kena tabrak kita, ganti, yes, ganti, selesai. Tapi pertobatan bukan itu. Pertobatan juga mengembalikan lagi. Mengembalikan apa? Mengembalikan apa yang sudah dia ambil, apa yang sudah dia kerjakan, dia balikin lagi. Bahkan dia harus kembalikan 4 kali lipat. Oh, saat itu dia tendang istrinya, keras. Dia bertobat. Dia harus apa? Dia harus sayangin istrinya 4 kali. Halo, Hani. Halo Hani, Hani. Kelima kali baru dia bertobat. Dia gampang istri lagi, coba dia harus sayangin istrinya lagi minimal 5 kali. Saya sayang sama kamu, saya mencintai kamu, saya sayang sama kamu. Kelima baru dia bertobat. Amin. Maka itu Tuhan nih sama orang bertobat bukan cuma ganti rugi buat Tuhan. Tahu nggak apa? Tuhan bilang yang paling penting pada waktu ada perempuan yang berzina dan tidak ada satu orang pun yang berani untuk menimpuk wanita itu yang pertama kali, kalau tidak berdosa timpuk. Tuhan bilang selesai itu wanita nggak ada kan yang menghakimi kamu atau menimpukkan, nggak ada Tuhan. Oke, kalau gitu jangan berbuat dosa lagi. Yang penting buat Tuhan adalah jangan berbuat dosa lagi. Kenapa? Pertobatan perjalanan. Tapi yang penting buat Tuhan, nasihat dari Tuhan. Oke, jangan berbuat dosa lagi. Supaya apa? Jangan kita jatuh di tempat yang sama. Amin. Dan kita harus tidak boleh jatuh lagi. Tuhan pesanan kita. Bertobat bagus, itu suatu perjalanan. Tapi yang terpenting buat Tuhan, jangan kamu berbuat dosa lagi. Tetapi harus ramah terhadap semua orang. Nah, tetapi harus ramah terhadap semua orang. Berarti banyak pendeta nggak ramah. Tapi pendeta saya ramah Pak. Pakai topeng pendetamu. Itu pakai topeng itu udah pasti. Bilang Pak, kalau khotbah jangan keras-keras dong Pak. Wah kalau saya khotbah harus keras. Nggak bisa enggak. Diundang saya dekat masjid saya. Pak, ini jangan khotbah keras-keras Pak. Ya kan kenapa? Karena ada bahaya begini supaya. Justru saya khotbah paling keras hati. Kenapa? Karena kita ini harus memberikan firman. Kalau dia keras, kita juga boleh keras juga. Kenapa mereka boleh? Tapi di ruangan saya, di tempat saya, kenapa mereka tidak boleh? Ini firman. Luar biasa kerasnya Yohanes Pembaptis. Dia bilang, bertobatlah kerjaan sudah dekat. Semua yang dari awal sampai akhir dia berjalan, semua dia ngomong seperti itu. Yang ngomong tidak pakai toa, bertobatlah kerjaan sudah dekat semuanya. Kata Yohanes. Dengan suaranya nyaring, firman Tuhan bilang. Firman Tuhan harus diberitakan. Yang lembut-lembut, yang keras aja kagak bertobat, apalagi yang lembut. Yang lembut tidur, nggak ada khotbah saya tidak keras, nggak ada saya. Entar ya bulan apa? April entar. Saya mau murka itu. Ya harus cakap mengajar. Harus cakap ngajarnya harus benar.
Amin. Jadi pendeta, pengerja atau apapun juga harus benar, ngasih tahu ke orang harus benar. Firman Tuhan bukan dibolak-balik. Dan harus apa? Sabar. Kalau dia kagak sabar, tinggalin itu pendeta. Kenapa? Pendeta palsu dan tidak sabar. Maka itu pendeta harus sabar. Tapi sabarnya jangan menggunakan topeng. Harus buka topengnya. Amin. Kalau hari ini tidak sabar, penuh dengan emosi, bertobat. Kita ini hidup harus penuh dengan pertobatan darah. Yakobus 4 ayat 11 sampai ayat 12. Saudara-saudaraku, Ya. janganlah kamu saling memfitnah. Berarti banyak orang yang memfitnah, banyak orang yang fitnah-fitnahan. Fitnah dua jalur namanya. Jadi dia menfitnah, yang satu lagi juga menfitnah juga. Karena apa yang dia tabur, itu yang dia tuai juga, jadi fitnah menfitnah. Dan banyak orang Kristen nih, ketika dia difitnah, dia kagak senang, balik menfitnah. Banyak orang Kristen, pas yang difitnah Pak. Jadi itu bagaimana? Kalau tampan di kanan, kasih di kiri Pak. Saya difitnah Pak, jadi kamu lakukan apa lagi? Saya memfitnah balik Pak. Oh gila ini. Jadi saling memfitnah. Itu Yakobus bilang, saudara-saudara jangan kamu saling memfitnah. Yang ini menfitnah, si A memfitnah si B memfitnah si C-nya memfitnah si A. Jadi apa? Saling menfitnah dia. Ini namanya permainan fitnah. Banyak orang Kristen punya permainan, bukan petak umpet, tapi permainan fitnah, saling menfitnah, saling mempersalahkan. Orang ini yang salah, orang ini yang tidak benar. Kita harus keluar. Karena ini adalah antagonis, Kristen antagonis yang selalu memfitnah orang, yang selalu menghakimi orang. Hakim menghakimi, hakim yang ini menghakimi lagi, hakim yang selanjutnya lagi, lanjutkan lagi. Barang siapa memfitnah saudaranya Barang siapa memfitnah saudaranya atau menghakiminya, berarti memfitnah sama satu paket dengan paket menghakimi. Jadi ketika engkau memfitnah orang, engkau menghakimi dia otomatis. Ketika engkau menghakimi orang, berarti otomatis juga engkau memfitnah juga. Jadi menghakimi sama memfitnah adalah 11-12. Bedanya cuma dispasiin aja, 11 spasi 12. Bedanya cuma dispasi. Dikit doang bedanya. Lanjutkan lagi. ia mencela hukum dan menghakiminya. Ya. Dan jika engkau menghakimi hukum, Ya. maka engkau bukanlah penurut hukum, Tetapi apa? tetapi hakimnya. Tetapi hakimnya. Hakimnya siapa sih? Hakim itu Allah Bapa. Yesus bukan hakim. Yesus adalah pembela. Amin. Dan banyak kita mau jadi seperti Allah Bapa. Salah. Roma 8 ayat ke-29 bilang bahwa kita harus menjadi serupa segambar dengan gambaran anaknya, yaitu Yesus, bukan Allah Bapa. Kita tuh jangan seperti Allah Bapa. Allah Bapa dalam suatu porsi yang paling tinggi, yang paling mulia, yang di atas segala-galanya. Kita menjadi serupa segambar dengan Yesus, bukan Allah Bapa. Tapi kalau kita menjadi hakim dan kita menghakimi sesama kita, berarti kita mau jadi seperti Allah Bapa. Nah, Lucifer jatuh kenapa? Karena dia mau jadi seperti Allah Bapa. Amin. 5 hal yang Lucifer lakukan. Apa? Dia ngomong dalam hatinya dia. Dia bilang, aku hendak yang kelima, ia terampuni. Apa itu aku hendak yang kelima? Aku hendak seperti yang maha kuasa, seperti Allah Bapa. Ketika dia bilang aku hendak seperti yang kuasa, ditendang Lucifer deras. Allah kagak mikirin tuh, pemain musiknya ada atau enggak. Allah juga stres juga. Kenapa? Tidak ada pemain musik. Dia bawa semuanya. Yang jago-jago dia bawa. Sepertiga dia bawa semua, dia seret semuanya. Pemain musik sama alat-alat musiknya juga. Nggak maunya untung itu Lucifer. Dia bawa semuanya, dia bawa keyboard, dia bawa drum, dia bawa bass, dia bawa gitar, semua dia bawa. Sampai mic aja dia bawa. Kita lalu ini dulu. Lucifer ini. Speaker dia bawa, ketinggalan. Earphone aja dia bawa. Aduh, orang gila yang brengsek ini. Lucifer ini orang brengsek gitu loh. Earphone aja dibawa, dia bawa semuanya, dia bawa semua. Dia bilang, oke, aku tinggalkan surga ini. Najis aku ada di surga. Ditendang sama Tuhan. Ya udah kalau najis, serang bulat tendang jatuh dia semuanya. Jatuh dia bilang, sepertiga, ya kan? Yang jago-jago nih semua ini. Si Ahmad, si Amir, itu jago-jago semua. Si Toh ini, ada si Kino juga ada jago juga nih. Ada si Joko juga nih jago. Lu ikut gua semuanya. Tarik semuanya. Yang ada cuma si Acong, Ali itu kan bisa apa-apa. Ya kan? Kenapa? Ya, dia malaikat kabar gembira. Gabriel dia. Terus yang satu lagi ada si Jeki sama si Fernandes. Mereka perang dia. Mereka perang. Main keyboard kagak bisa. Main apa gila? Nggak bisa. Mereka kabar gembira kagak bisa. Jadi WL mana bisa dia kagak bisa. Orang dia cuma ngabarin kabar gembira doang, dia bisa. Pas pengumuman dia bisa. Tapi pas jadi WL dia kagak bisa. Suaranya falas, diambil semuanya. Allah gak mikirin.
cukup stres Allah. Ditendang, balik semuanya udah. Ya lihat, bah, malaikat apa namanya, tinggal dikit ini. Luar biasa. Ya kan dibawa semuanya. Dan di sana enggak dilatih lagi. Itu malaikat-malaikat. Maka itu Allah bilang, aku butuh orang, aku butuh manusia, aku membentuk manusia. Untuk apa? Untuk menyembah aku. Dia ciptakan, dia bentuk Adam dan dia bentuk Hawa. Untuk apa? Menjadi worshiper. Tapi itu tidak terlaksana karena digoda sama ular dan masuk dalam dosa semuanya. Pas zamannya Yesus menebus diri mereka dari dosa dan akhirnya Tuhan bilang bahwa akan ada penyembah-penyembah yang benar yang akan menyembah aku dengan roh dan kebenaran. Wow. Siapa itu? Saudara dan saya. Pengganti siapa? Pengganti malaikat. Dan dia tidak ciptakan malaikatnya lagi. Maka itu hari Minggu adalah hari yang ditunggu-tunggu sama Allah. Tahu tidak? Worship roh. Engkau WL, engkau singers, pemain musik, drum, bass, gitar. Coba bilang, engkau ditunggu 6 hari sama Allah. Selesai hari Minggu ini, hari Senin Allah bilang, kapan ya hari Minggu? Hari Selasa Allah bilang, kapan hari Minggu? Hari Rabu Allah bilang, kapan hari Minggu? Dia menantikan hari Minggu. Kenapa? Karena hari Minggu, saudara dan saya worship to Him. Yesus itu firman. Firman tidak butuh khotbah. Yesus tidak butuh khotbah. Yang butuh khotbah jemaat. Tapi Yesus Allah Bapa butuh worship dari saudara dan saya. Amin. Ini aja butuh dalam hidup kita. Amin. Maka itu hari ini berikan yang terbaik untuk Tuhan. Dia nantikan Anda. Dia kan nantikan Anda worship. Nantikan Anda memuji menyembah Tuhan. Main musik yang menantikan Anda semuanya. Amin. Maka itu kalau di ujung sana biasanya saudara dan saya itu biasa suka diam aja. Diam. Gak tahu dia tidur atau dia lagi bingung atau apa. Tapi yang pasti ketika dia diam sih saya punya asumsi. Asumsi saya pasti dia adalah pencipta lagu. Maka itu dia diam. Dia pencipta lagu. Yang kedua ada juga yang diam. Dia tepuk tangan juga enggak, dia cuma anggur. Padahal di kiri kanan gitu dia. Tahu kan dia siapa? Dia juri. Haleluya. Saudara dan saya hari ini harus worship to Him. Harus proaktif, harus bergerak, firman Tuhan bilang, moving forward dalam hidup kita. Amin. Daud bilang ketika dia memuji menyembah Tuhan, kan dia menari hadapan Tuhan. Dia nggak peduli kiri kanannya, dia menari hadapan Tuhan. Saudara dan saya harus lakukan itu juga untuk kebesaran nama Tuhan. Amsal 16 ayat 18. Kecongkakan atau kesombongan, firman Tuhan bilang apa? Mendahului kehancuran. Mendahului kehancuran. Jadi orang yang sombong, orang yang congkak pasti akan hancur. Dan juga apa lagi? Dan tinggi hati. Dan tinggi hati yang merasa dirinya selalu benar, selalu mulia, selalu hebat, dia mendahului kejatuhan. pasti dia akan jatuh. Jadi orang-orang antagonis adalah orang-orang yang biasanya dia punya kesombongan dan biasanya dia punya tinggi hati. Dia bilang bahwa kalau nggak ada saya, pasti nggak ada apa-apanya. Ini adalah orang yang sombong, orang yang merasa tinggi hati. Dan orang yang tinggi hati, orang yang merasa sombong, biasanya dia nggak mau mengajar. Dan juga dia tidak mau diajar sama orang lain. Ngajar kagak mau, diajar kagak mau. Kenapa? Sombong dia. Dia merasa dia tinggi, dia merasa dia hebat. Hati-hati dengan kesombongan. Timotius 3 ayat ke-1 sampai ayat ke-2. Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir Ya. akan datang masa yang sukar. Ya betul, terus Manusia akan mencintai dirinya sendiri. manusia akan mencintai dirinya sendiri. Pokoknya apa-apa adalah aku, apa-apa adalah aku dan juga aku. Lucifer jatuh karena ada 5 aku dalam hidupnya dia. Dia bilang, aku ingin. Aku yang kelima, dia tendang sama Allah. Kenapa? Karena merasa diri paling benar, karena merasa diri paling hebat, karena merasa diri paling dimuliakan, mencintai dirinya sendiri. Bukan lagi. Dan menjadi hamba uang. Lanjut. Mereka akan membual dan menyombongkan diri. Sombong, orangnya sombong, membual itu banyak bohongnya. Pokoknya kalau ngomong itu adalah tinggi-tinggi di luar angkasa, semuanya luar biasa. Tapi seakan-akan dipercayai. Ini membual dia. Terus apa? Menyombongkan diri. Kalau bukan saya nggak bisa ini. Kalau bukan saya pasti nggak akan jadi seperti gini. Ini dia membual. Ini dia menyombongkan diri. Terus Mereka akan menjadi pemfitnah. dia menghakimi orang. Lanjut. Mereka akan berontak terhadap orang tua. Dia memberontak terhadap orang tua. Pokoknya nggak mau berterima kasih semuanya. Orang tua ngomong apapun juga dia sikat semuanya. Lanjut.
dan tidak tahu berterima kasih. Nggak tahu yang namanya thank you itu, nggak tahu yang pasti. Satu, kalau ada yang ngasih dia 10 juta baru dia bilang thank you. Kalau 100 juta doang dia malas bilang thank you. Lanjut. Tidak mempedulikan agama. Nah, agama apa itulah, agama tidak ada benernya lah gitu. Banyak orang-orang yang seperti gitu. Nah, hati-hati saudara. 1 Korintus 10 ayat ke-11 sampai ayat ke-12 yang terakhir. Semuanya ini telah menimpa mereka Ya, sebagai contoh Ya, betul. dan dituliskan untuk menjadi peringatan bagi kita yang hidup pada waktu betul. di mana zaman akhir telah tiba. Betul. Terus Sebab itu siapa yang menyangka bahwa ia teguh berdiri, Ya. hati-hatilah supaya ia jangan jatuh. bahwa ia teguh berdiri, hati-hati supaya ia jangan jatuh. Orang-orang yang merasa bahwa dirinya itu sudah hebat, dirinya itu sudah kuat, dirinya itu sudah luar biasa. Firman Tuhan bilang, hati-hati supaya apa? Saudara dan saya jangan jatuh. Kalau saudara dan saya punya peran atau punya Kristen antagonis dalam kehidupanmu, hati-hati. Kenapa? Kristen antagonis pasti akan jatuh. Amsal 6 ayat 16 sampai ayat 19, baca ayat saja. 6 perkara ini yang dibenci Tuhan, Dibenci sama Tuhan, dimurka sama Tuhan, dan Tuhan menganggap ini suatu kenajisan. Bahkan apa? bahkan 7 perkara yang menjadi kekejian bagi Yang hatinya. 7 benar-benar keji dan membuat Tuhan najis, katanya Tuhan. Yang ke-7 ya? Oke, lanjut, Ale. Mata sombong, Mata sombong, Lidah dusta. orangnya sombong, lidahnya dusta, bos. tangan yang menumpahkan darah Ya. orang yang tidak bersalah, 3, terus. hati yang membuat rencana-rencana yang jahat, Yang ke-4, kaki yang segera lari menuju yang kejahatannya, ke-5, seorang saksi dusta yang menyamburkan kebohongan 6. dan yang menimbulkan pertengkaran saudara. Dan yang menimbulkan pertengkaran saudaranya itu adalah perkara apa? Perkara yang ke-7, yaitu apa? Yang membuat Tuhan najis, yang membuat Tuhan keji adalah bertengkar sama saudara. Kenapa? Engkau menjadi peran antagonis. Engkau menjadi Kristen antagonis. Itu yang membuat Tuhan najis, yang membuat Tuhan keji dalam hidup. Amin. Yang ke-6 tadi, masalah oke-oke aja. Yang ke-7 tuh, Tuhan bilang, kalau ada pertengkaran, kau tidak mengasihi, aku najis sama kamu. Keji aku sama kamu. Hati-hati. 1 Yohanes 3 ayat 15. Setiap orang yang membenci saudaranya Setiap orang yang membenci saudaranya, yang tidak mengasihi saudaranya, yang menjadi peran antagonis, yang menjadi Kristen antagonis, lanjut, adalah seorang pembunuh adalah manusia. sama seperti orang yang membunuh manusia, yang menghabisi manusia, yang menghancurkan manusia, lanjut. Dan kamu tahu Dan kamu tahu bahwa tidak ada seorang pembunuh yang bahwa tetap tidak ada seseorang yang membunuh seseorang menjadi Kristen antagonis, yang bertengkar sama sesamanya, lanjut. yang tetap memiliki hidup yang kekal di dalam dirinya. Jangan pernah berharap tentang surga dalam kehidupannya. Amin. Kalau hari ini kita punya peran antagonis dalam kehidupan saya, hari ini bertobat Tuhan, terima kasih Tuhan, saya mau bertobat dan saya hari ini mau mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama saya. Tuhan Yesus memberkati.